Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel YouTube Cerita Ayla Alika. Kali ini saya akan menceritakan kisah Uwais Al-Qarni, penduduk bumi yang terkenal di langit. Tapi sebelumnya pastikan sahabat sudah subscribe channel ini ya. Di pinggir negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit belang-belang di sekujur tubuhnya hingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Pada suatu hari, Ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah sangat jauh. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Ia sangat senang bisa menunaikan ibadah haji. Di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu?" Tanya Ibu Uwais heran. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho Allah dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Sepulang dari Mekah, penyakit yang diderita Uwais berangsur mulai sembuh. Hanya meninggalkan satu bulatan putih di bagian telapak tangannya. Pada suatu hari, Uwais ingin sekali bertemu Rasulullah SAW. Keinginan ini sudah sangat lama dipendamnya. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia berjanji akan segera kembali setelah menemui Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah dan segera engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sedang berperang. Ia hanya bertemu Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin bertemu Rasulullah SAW. Namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sangat sedih. Beberapa hari kemudian Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah radhiyallahu anha. "Kalau kamu semua ingin berjumpa dengannya, perhatikan tanda putih pada telapak tangannya," ujar Rasulullah SAW kepada para sahabatnya suatu hari.
Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Sabda Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali. Aisyah radhiyallahu anha dan dua sahabat Rasulullah yaitu Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu tertegun mendengarnya. Qadarullah, pada akhirnya Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah SAW wafat. Dan berpuluh tahun kemudian Uwais pun meninggal dunia. Banyak orang-orang datang untuk mensolatkannya dan mengantar Uwais ke kuburnya. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan malaikat penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Begitulah sahabat kisah Uwais Al-Qarni, salah seorang sahabat Nabi yang namanya melangit karena baktinya kepada sang ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.